Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kasus pembunuhan bocah perempuan yang mayatnya ditemukan di dalam karung di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pelaku ternyata seorang pelajar SMK yang masih bertetangga dengan korban. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKBP Andika Oktavian Saputra dalam konferensi pers pada Selasa 10 Desember mengungkapkan pelaku adalah KA yang masih berusia 16 tahun. KA pun kini ditetapkan jadi anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Aksi KA ini terungkap selesai polisi melakukan serangkaian penyelidikan serta pemeriksaan para saksi. Menurut Andika, KA sehari-hari bekerja paruh waktu sebagai penjahit di sebelah rumah korban SS. Ia memanfaatkan kepergian ibu korban ke pasar untuk menyelinap ke rumah korban dengan cara memanjat dinding pada Minggu 8 Desember pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Adapun saat itu ibu korban sudah mengunci pintu rumah dari luar. Korban SS yang kala itu sendirian di rumah merasa kaget dengan kemunculan KA sempat berteriak. Panik dengan teriakan SS, KA langsung membekap korban hingga membuatnya lemas. Selain itu, KA juga memukul korban. Adapun dalam kesempatan tersebut, KA melakukan aksi bejatnya, yakni memperkosa korban. Setelah itu, KA memasukkan jasad bocah malang tersebut ke dalam karung dan meletakkannya di gudang belakang rumah. Jasad korban baru ditemukan oleh sang ayah pada Minggu malam atau berselang 12 jam setelah SS dinyatakan hilang. Kini atas perbuatannya, KA terancam hukuman penjara dan denda 5 miliar rupiah. Terjadi pada hari Minggu pada tanggal 8 Desember 2004 kurang lebih sekitar pukul 10.30 di rumah korban di Ulu Jami. Lalu dari perkara tersebut kami sudah memeriksa 8 orang saksi dan kita periksa secara mendalam. Saksi tersebut terdiri dari lingkup keluarga dan dari lingkup lingkungan sekitar, yang mana setelah kami lakukan pemeriksaan mendalam dengan menggunakan scientific crime investigation dan kami juga dibantu oleh otopsi dari Polda Jawa Tengah, dan kami inisial KA usia 16 tahun masih berstatus pelajar SMK di swasta di Pemalang. Untuk kronologis kejadiannya, pada saat itu korban di pukul 10.30 ditinggal oleh ibunya yang pergi ke pasar. Yang bersangkutan korban memang tinggal di rumah sendiri, hanya berdua pada saat jam itu. Dia pergi ke pasar dan si anak korban di rumah, dan rumah dikunci oleh ibunya dari luar. Pada saat ibunya kembali dari pasar, dia tidak menemukan anak korban di rumah. Kemudian karena masih wajar, ya harus anak itu kembali ke rumah untuk sholat asar dan mengaji. Namun si anak korban tidak kembali. Warga mulai mencari dan tidak ditemukan. Kemudian lalu bapak korban pulang ke rumah sekitar jam 8 malam dan ikut membantu mencari di sekitaran rumah. Dan alhasil bapak korban menemukan anak korban berada di dalam karung. Pelaku pembunuhan terhadap bocah perempuan berusia 9 tahun di Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah ternyata masih duduk di bangku SMK. Remaja berusia 16 tahun itu memanfaatkan situasi rumah korban yang sepi karena ibu korban tengah pergi berbelanja ke pasar pada Minggu 8 Desember pagi. Adapun korban berinisial SS itu sempat diajak oleh sang ibu namun menolak karena ingin menonton televisi. Pelaku KA kemudian menyelinap ke rumah korban dengan cara memanjat dinding. Kemunculan KA ini mengejutkan korban hingga membuatnya berteriak dan melakukan perlawanan. Teriakan korban membuat pelaku panik dan langsung membekap serta memukul SS hingga tak berdaya. Saat itulah pelaku KA melancarkan aksi pemerkosaan pada korban. Selesai korban tewas, pelaku memasukkannya ke dalam karung dan meletakkannya ke gudang belakang rumah. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKBP Andika Oktavian Saputra dalam konferensi pers Selasa 10 Desember mengungkapkan, KA kembali beraktivitas seperti biasa.
Bahkan, KA juga turut mencari keberadaan korban yang dinyatakan hilang oleh keluarga. Adapun KA selain bersekolah juga menjalani pekerjaan paruh waktu sebagai penjahit di sebelah rumah korban. Polisi menangkap KA selesai melakukan rangkaian penyelidikan dan pemeriksaan para saksi serta bukti. Saksi dari pihak keluarga, pihak lingkungan, kami juga mengumpulkan beberapa alat bukti petunjuk lain, dan kami menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum inisial KA. KA ini dia itu masih tetangga korban, tinggal di sekitar situ, dan dia juga bekerja sebagai penjahit di samping rumah korban. Untuk caranya si KA masuk, dia lewat belakang. Belakang itu di bagian atas rumah tersebut tidak ada plafon, dan plafon itu memang terbuka, dan itu hanya di antara oleh tembok. Dia melompat lewat situ, dan yang bersangkutan pada saat masuk diteriak, si anak korban bangun, kondisi tidur bangun, kemudian diteriaki. Karena anak korban teriak, KA panik dan membekap anak korban dengan menggunakan kain dan bantal, dan ada sedikit perlawanan dari anak korban saat itu, sehingga dengan hukum ini melakukan pemukulan di bagian belakang kepala dan bagian belakang leher, dan sesuai dengan hasil otopsi yang bersangkutan mendapatkan beberapa pukulan di bagian belakang sehingga menyebabkan mati lemas, kekurangan oksigen. Dan yang bersangkutan sempat melakukan persetubuhan dengan korban, dan pada saat anak korban sudah lemas. Untuk mengaburkan, karena video dewasa, dia dari hasil keterangan yang kita periksa, yang bersangkutan memang mendengar jasa foto video porno dan sudah melihat anak kecil ini, anak korban beberapa kali lewat, dan mendengar pintu rumah sudah terkunci, pintu rumah di tempat dia memanjat itu kami menemukan jejak-jejak kaki. Jadi niatnya memang mau menyetup gitu. Kalau dari hasil pemeriksaan tersangka yang bersangkutan karena hasrat dan pengen tahu, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Tapi tersangka tidak, karena panik, yang anak korban teriak, kemudian yang bersangkutan membekap anak korban. Polisi telah meringkus pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan terhadap bocah 9 tahun yang jasadnya terbungkus karung di rumahnya di Kecamatan Ulu Jami, Malang, Jawa Tengah. Pelaku berinisial KA tersebut merupakan pelajar SMK yang menyambi bekerja di sebelah rumah korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku kerap mengintip orang dan merekamnya. Saat kejadian, ibu korban tengah pergi berbelanja ke pasar dan meninggalkan korban sendirian di rumah. Adapun saat itu korban berinisial SS sudah diajak namun menolak dan memilih menonton televisi. Saat meninggalkan korban sendirian, sang ibu mengunci pintu dari luar. Situasi ini kemudian dimanfaatkan pelaku untuk menyelinap dengan cara memanjat dinding. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKBP Andika Oktavian Saputra dalam konferensi pers pada Selasa 10 Desember mengatakan, selesai beraksi pelaku kembali bekerja seperti biasa, seolah tak ada kejadian apapun. Bahkan KA sempat ikut melakukan pencarian korban bersama warga lain. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku ternyata kerap menonton video porno anak dan mengintai korban. Kini atas perbuatannya, KA terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.